Ishak adalah anak dari Abraham. Ia menikah pada umur 40 tahun. Pada suatu hari, Ribka sedang berjalan bersama seorang hamba. Itu siapa? Oh, itu Ishak, atasanku. Oh, gitu. Pada saat yang bersamaan, Ishak sedang berjalan sendirian. Dari jarak yang jauh, Ishak melihat ada wanita yang cantik jelita. Karena sudah terpesona, ia pun memberanikan diri untuk menghampiri wanita tersebut. Hai, boleh kenalan nggak? Nama aku Isa. Hai Ishak, perkenalkan nama aku Ribka, salam kenal ya. Dari pertemuan ini, mereka pun saling mencintai satu sama lain dan memutuskan untuk membangun rumah tangga. Setelah 20 tahun berumah tangga, Ishak dan Ribka belum diberikan keturunan oleh Tuhan. Ya Tuhan, mengapa aku belum diberikan anak? Apa yang harus lakukan? Ishak pun dengan tekun memohon dan berdoa untuk meminta keturunan dari Tuhan. Karena ketekunan Ishak dalam memohon dan berdoa, Tuhan pun mengabulkan permintaannya. Ishak, aku mengandung. Yang benar. Iya. Puji Tuhan. Tuhan pun berfirman bahwa sesungguhnya anak dalam rahim Ribka itu saling bertolak belakang. Dua anak itu akan menjadi dua bangsa dan kakaknya akan melayani adiknya. Mendengarkan hal itu, Ribka sangat sedih. Setelah genap bulan, Ribka pun melahirkan. Anak pertamanya bernama Esau dan anak keduanya yang bernama Yakub. Esau tumbuh menjadi seorang anak yang suka berburu, sedangkan Yakub lebih suka tinggal di rumah. Suatu ketika, Esau pulang dari berburu dan dia sangat lapar. Sesampainya di rumah, dia melihat Yakub yang sedang memasak kacang merah. Bolehkah aku minta makanan ini, Yakub? Tunggu dulu. Ada syaratnya dong. Kamu harus menyerahkan hak kesulunganmu ke aku. Hak kesulungan. Bagiku, itu mah nggak berarti apa-apa. Aku pun bentar lagi mau mati kok. Ini makanannya. Tapi beneran ya, hak kesulungan kasih aku ya. Iya, benar kok. Esau pun memberikan hak kesulungannya secara cuma-cuma. Seiring berjalannya waktu, usia Ishak semakin tua dan matanya sudah tidak berfungsi dengan normal. Ishak memanggil Esau untuk mencari buruan dan menyajikannya agar menjadi makanan yang lezat. Sini. Iya, Pak. Ada apa? Kamu cari burung yang pertama, maka saya makan semuanya dan menurut kamu lemak ini. Baik, Pak. Akan saya cari buruan yang terbaik untuk Bapak. Esau pun segera pergi mencari buruan yang diperintahkan oleh ayahnya. Ribka yang mendengarkan percakapan antara Esau dan Ishak itu tidak terima dan segera memberitahukan berita itu kepada anak kesayangannya Yakub. Yakub, kamu cepetan pergi ke tempat peternakan, terus ambil 2 kambing domba terbaik, nanti mama masakin yang enak buat bapak kamu. Tapi mah, S1 tangannya berbulu, sedangkan aku mulus. Nanti kalau ketahuan aku akan dikutuk oleh papa. Gak apa-apa, nanti mama yang tanggung jawab. Gimana? Yakub pun pergi dan mengambil 2 anak kambing yang sehat dan berisi, kemudian membawanya pada Ribka. Ini Yakub bawa makanannya ke papa kamu, terus nanti kamu pakai kulit kambing di leher sama tangan kamu, kamu nggak pakai Esau. Halo Pak, ini makanannya. Ayo dimakan, setelah itu berkatilah aku. Kamu siapa?
Ini aku Esau anakmu. Coba sini biar aku periksa apakah kamu beneran Esau atau bukan. Dari suaranya, dari penampilan sih seperti Esau, tapi suaranya seperti Yakub. Saya sudah kelas, saya berburu. Saya tidak mungkin berbohong. Ya sudah, sini biar aku memberkati kamu karena kamu sudah menyiapkan makanan yang enak buat aku. Ishak pun memberkati Yakub yang berpura-pura menjadi Esau. Esau pun pulang dengan membawa hasil buruan yang terbaik. Setelah berburu, Esau segera menyajikan hasil buruannya dan pergi menemui Ishak. Pak, ini makanan untuk Papa. Boleh diterima? Kamu siapa? Kamu nggak kamu jadi Esau, tetap sedang berarti Esau. Saya Esau loh, Pak. Anak Papa sendiri. Masa Papa nggak tahu anakmu? Lalu siapa tadi orang yang aku berkati? Saya nggak tahu, Pak. Mungkin itu Yakub di luar. Wah, aku setengah begitu. Emangnya nggak ada lagi berkat untukku, Pak? Jadi saja berkatmu. Baik, Pak. Dengan hati yang penuh kekecewaan, Esau pun segera keluar dari kamar Ishak. Shalom semua. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena dengan berkat-Nya tugas ini kami dapat selesaikan dengan baik. Perkenalkan, saya Albert sebagai ketua dari kelompok 6. Saya akan menyampaikan refleksi dari cerita Esau dan Yakub. Dari kisah ini kami belajar untuk tidak menyepelekan apa yang telah Tuhan berikan, menghargai berkat dan bertanggung jawab serta tidak merebut sesuatu yang dimiliki oleh orang lain hanya karena keserakahan, tetapi belajar untuk menerima apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Karena itu kita harus selalu bersyukur. Saya sebagai pemeran Esau sangat kecewa jika dikhianati oleh Yakub. Kalau kita alamin realnya, pasti sangat kesal, kecewa, benci dan dendam kalau kita punya adik yang begitu. Tetapi Tuhan mengajarkan untuk mengampuni, dan mengampuni itu tidaklah mudah, tetapi Esau mengampuni adiknya. Kita juga harus bisa mengampuni kalau seseorang berbuat tidak baik kepada kita. Dari karakter Yakub, kami mempelajari bahwa tidak baik untuk menjadi licik terhadap orang tua dan mengambil apa yang merupakan hak orang lain. Kami juga merasa bahwa Yakub merendahkan Esau dan merasa sebaiknya tidak boleh untuk merendahkan orang lain karena semua manusia pada derajatnya sama. Berkat Tuhan juga seharusnya tidak boleh untuk dimain-mainkan kepemilikan seperti hak sulungan. Dari tokoh Ishak, kami belajar bahwa Ishak sebagai seorang ayah kurang bijak dalam menyerahkan hak kesulungan seharusnya kepada Esau, tetapi malah memberikan hak kesulungan kepada Yakub yang membohongi ayahnya sendiri. Dari tokoh Ribka, kami belajar juga bahwa Ribka sebagai seorang ibu tidak memberikan kasih sayang yang sama terhadap kedua anaknya, tetapi melainkan ia memperlakukan kedua anaknya berbeda, dan Ribka lebih menyayangi Yakub daripada Esau.